Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian yang sudah berkenan hadir dalam rangkaian Zoom meeting di kesempatan siang hari ini, tentu dalam konferensi pers peluncuran gerakan sedekah sampah Indonesia ataupun gradasi berbasis masjid dan buku panduan serta khutbah Jumat tata kelola sampah menurut ajaran Islam. Sekali lagi terima kasih Anda rekan-rekan media sudah hadir di tengah-tengah kita semua tentu untuk semakin menyemarakan rangkaian acara dari peluncuran gerakan sedekah sampah Indonesia atau gradasi ini. Sebelum itu juga kami ingin mengucapkan selamat datang tentu kepada seluruh narasumber yang nanti akan mengobrol dengan kita dan ingin tahu lebih banyak kita pun mengenai apa sih gradasi dan bagaimana gerakan tersebut akan menginspirasi kita semua. Kami ingin mengucapkan selamat datang, selamat siang kepada yang kami hormati, yaitu Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Bapak Nofrizal Tahar. Selamat siang Bapak, selamat datang. Lalu kami Selamat pun siang, ingin, Mas Deria. halo, apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Deri. Alhamdulillah, semoga puasanya juga semakin kuat ya Pak ya. Alhamdulillah. Kami pun ingin mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua Lembaga PLH dan SDA MUI, yang kami hormati Bapak Hayu S. Prabowo. Selamat siang, selamat datang Bapak Hayu S. Prabowo. Apa kabar Pak? Mas. Alhamdulillah, baik-baik. Suara saya baik. Oke nih? Oke banget Pak. Luar biasa sekali, dan selanjutnya kami pun ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hairul Saleh dari Masjid Raya Bintaro Jaya. Apakah sudah ada bersama kita Bapak? Selamat datang dan juga selamat siang. Baik, kami pun juga ingin menyapa kehadiran dari yang kami hormati Bapak Ananto Isworo, Dewan Masjid Al-Muharram Brajan. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ananto Isworo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nanti kita akan berbagi ya Pak ya, pengalaman-pengalaman bagaimana gradasi ini diterapkan. Siap. Namun sebelum kita mulai, rekan-rekan media, para narasumber, sebelumnya kami ingin menginformasikan terlebih dahulu beberapa aturan dalam rangkaian konferensi pers daring ini. Baik, bagi para rekan-rekan media, kami mohon ketika melakukan registrasi, silakan untuk dapat mengisi form yang ada di tautan di area chat. Jadi bagi para rekan-rekan media yang belum melakukan registrasi ataupun mengisi presensi, silakan untuk dapat mengisi di tautan yang sudah tersedia di area chat. Lalu kami mohon seluruh tamu undangan dan juga media, kami mohon untuk menonaktifkan video dan juga mikrofon selama acara berlangsung. Demi kemudahan kita bersama, para rekan-rekan media, kami persilakan Anda untuk dapat mengubah nama ataupun username dari Zoom meeting ini masing-masing dengan format nama garis bawah nama instansi medianya masing-masing. Lalu setelah itu, apabila nanti masuk di sesi tanya jawab dengan para narasumber kita semua, kami mohon juga Anda dalam chat, nanti pertanyaannya kita akan ajukan di area chat dengan format yaitu nama, garis bawah ataupun underscore instansi media tempat Anda bernaung, lalu narasumber yang dituju, dan juga pertanyaan yang akan ditujukan kepada seluruh narasumber yang nanti akan berbagi bersama kita mengenai gradasi ini. Namun tentu sebagai sebuah perkenalan,
ketika tadi sudah kita sama-sama menyaksikan pemaparan pada peluncuran, namun kita akan memperkenalkan kembali apa sih itu gradasi. Gradasi merupakan gerakan sedekah sampah Indonesia berbasis masjid. Itu sebuah kampanye yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dengan cara mengajak masyarakat, terutama umat muslim, agar melakukan sedekah di masjid. Namun lebih uniknya, kita bersedekah bukan menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan sampah yang memiliki nilai-nilai ekonomis. Sampah yang sudah ditampung di masjid nantinya akan dikirim ke pengepul ataupun ke bank sampah untuk dijual dan hasilnya akan disumbangkan untuk keperluan kegiatan masjid maupun program-program lainnya. Selain itu juga dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk selalu bersedekah dan juga untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan, membiasakan perilaku memilah sampah dan juga mendukung program pemerintah dalam mengurangi sampah plastik serta mendorong perekonomian bangsa. Tentunya nanti juga dirilis yaitu buku mengenai tata kelola sampah menurut ajaran disampaikan melalui khutbah Jumat sebagai pedoman buku tersebut untuk pengelolaan sampah sesuai dengan perspektif Islam. Nah, nampaknya kita tidak akan terlalu berlama-lama lagi karena seluruh narasumber juga sudah bersiap untuk berbagi bersama kita bagaimanakah gerakan dari sebuah sedekah sampah ini bisa menginspirasi kita semua. Sebuah paparan awal sedikit berbagi bersama kita mengenai kondisi persampahan di Indonesia dan juga upaya penanganannya oleh pemerintah akan disampaikan oleh yang kami hormati Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Bapak Nofrizal Tahar. Kami persilakan Bapak untuk berbagi bersama kita semua. Baik, terima kasih Mas Deria Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya juga dikasih izin share ya, teman-teman panitia. Mas Hayu Prabowo, Pak Khairul Saleh, Mas Ananto Isworo yang saya banggakan, teman-teman yang narasumber pada sore hari ini, teman-teman media dan jurnalis yang saya banggakan. Pertama tentu saya ingin sampaikan bahwa selamat bahwa gradasi Gerakan Nasional Sedekah Sampah tadi pagi sudah diluncurkan oleh Ibu Nani Hendriarti, Deputi Kemenko Maritim. Mudah-mudahan tentu ini menjadi snowball yang sangat baik tentunya, sehingga memang bisa membangun gerakan-gerakan partisipasi publik yang sangat baik di masyarakat. Mas Deria, izin saya mau share screen, tolong dibuka ya. Silakan Pak. Rekan-rekan panitia, silakan untuk dapat disiapkan. Ya, oke. Ya, pertama ini yang ingin saya sampaikan, kita sebagai bangsa bukan hanya pemerintah ya, berarti semua komponen bangsa kita punya KPI terhadap urusan sampah ini. KPI-nya itu pada tahun 2025, tahun psikologisnya. Pertama adalah kapasitas pengelolaan sampah itu harus 100% pada tahun 2025. Dengan pengurangan 30%, penanganan 70%. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita punya KPI atau punya juga target yang sudah ditetapkan oleh Presiden dan juga sudah disampaikan juga ke global, ke dunia, bahwa kita akan mengurangi sampah plastik ke laut pada tahun 2025 itu 70%. Ini beberapa KPI yang ingin saya sampaikan dan teman-teman mungkin wartawan, teman-teman media, jurnalis bisa baca, nanti bisa diminta ininya bahan saya ini. Tapi dua hal itu yang penting menurut saya.
Nah, sekarang coba kita lihat pada saat ini ya, kira-kira kondisinya seperti ini sekarang. Jadi alhamdulillah secara tren kita mengalami peningkatan sebenarnya, walaupun kita harus mencapai tahun 2025 itu 100% gitu. Ada hal-hal yang menggembirakan. Pertama, yang kita potret misalnya dari sisi pengurangan sampah. Tahun 2018, di akhir 2018 itu pengurangan masih 3%, kemudian di akhir tahun 2020 kita mencatat dengan basis data kita 514 kabupaten kota seluruh Indonesia meningkat 16,23%. Dengan total kapasitas pengolahan sampah yang baik dan benar itu berada pada angka 54,15%. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah gap-nya masih cukup besar untuk mencapai 100%, sehingga memang kita perlukan upaya-upaya yang sangat extraordinary tentunya, mungkin juga revolusioner tentunya. Kita harus melakukan revolusi, termasuk juga revolusi kultur tentunya, revolusi kultur dan sosial kita terkait dengan pengolahan sampah ini. Yang kedua dari grafik ini yang ingin saya pertegas adalah ada sesuatu yang menggembirakan, yaitu gerakan partisipasi publik. Ini ditunjukkan dengan tren angka pengurangan sampah yang meningkat. Ini menunjukkan kekuatan partisipasi publik itu sangat kuat. Oleh sebab itulah menurut saya gerakan sedekah sampah itu merupakan bagian dari partisipasi publik, bagian dari pengurangan sampah. Jadi kalau kita bisa maksimalkan lagi dengan berbagai upaya, kita sudah punya misalnya bank sampah, TPS 3R, social entrepreneur. Kalau kita juga bisa memasukkan gerakan sedekah sampah ini menjadi sebuah gerakan sosial kultural yang memang berbasis dari pendekatan keagamaan ya, dan saya pikir juga ini punya value yang berbeda karena orang itu punya amalan begitu ya dengan bersedekah sampah. Dan saya juga belajar dari Mas Ananto Isworo ini, filosofisnya adalah bahwa setiap orang itu bisa melakukan sedekah sekalipun dia orang miskin, paling tidak dia menghasilkan sampahnya. Sehingga ini akan menjadi sebuah guliran besar dan kita harapkan tentunya gerakan partisipasi publik ini yang akan dapat juga mengisi dari porsi dari komponen pengurangan sampah ini secara maksimal. Jadi kita melihat bahwa ini sesuatu yang sangat penting dengan kita punya 741.000 sarana ibadah dan masjid di Indonesia. Pertama tentu kita bisa mendorong bahwa masjid ini sebagai pusat perubahan peradaban bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Pertama tentu adalah sebagai edukasi tentunya. Yang kedua tentunya adalah ini akan lebih maksimal, ini akan maksimal apabila setiap orang memilah sampah sejak dari sumbernya. Jadi pertama edukasi yang harus dilakukan oleh masjid itu kalau kita memang berbasis dari masjid adalah mengedukasi semua jamaahnya bahwa memilah sampah itu harus menjadi kesadaran kolektif minimal yang harus dilakukan. Setelah semua orang jamaah itu melakukan pemilahan sampah, dengan sendirinya kita dengan mudah untuk melakukan sedekah sampah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa upaya gerakan nasional sedekah sampah ini adalah merupakan upaya gerakan partisipasi publik yang memang kita dorong secara masif supaya memang kita bisa mewujudkan pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025 tersebut. Dan salah satu yang penting juga gerakan partisipasi publik ini adalah kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh Indonesia. Dan ini merupakan keunggulan komparatif kita. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana teman-teman di masjid di Jogja misalnya, nanti juga Pak Khairul juga misalnya menjelaskan bagaimana di Masjid Raya Bintaro. Jadi harapan kita tentunya ini akan semakin masif dan upaya-upaya
gerakan partisipasi publik kita semakin lengkap ditambah dengan adanya sedekah sampah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, baru saja kita sama-sama menyimak sebuah paparan yang disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Bapak Nofrizal Tahar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Nofrizal Tahar yang sudah berbagi ini yang dalam sesi pertama. Karena selanjutnya kita pun masih akan mendengarkan sebuah paparan, sebuah pembagian juga pengalaman. Namun apabila tadi kita memusatkan diri kepada teknis bagaimana sampah tersebut dikelola. Sekarang kita akan sama-sama menyimak ini paparan mengenai gerakan sedekah sampah Indonesia atau gradasi sebagai perwujudan dari fatwa MUI tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Untuk itu kami ingin mengundang dengan hormat Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam PLH dan juga SDA MUI yang kami hormati Bapak Hayu S. Prabowo. Kami persilakan Bapak untuk sama-sama berbagi dengan kita semua. Terima kasih, Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Nofrizal Tahar, teman saya lama nih. Gitu. Assalamualaikum Pak Nanto sebagai yang inisiatif pertama lah sedekah sampah gitu ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu dari wartawan yang saya cintai. Jadi intinya adalah bahwa kami mulai hal ini tuh dari tadi disampaikan oleh Pak Nofrizal bahwa kami bergerak dari fatwa ya, karena dalam Islam itu kan masih jelas duduk hukumnya begitu ya. Nah fatwa ini sebenarnya kami bekerja sama dengan Pak Sudirman dulu sebelum pejabat sebelum Pak Nofrizal di Direktur Sampah itu di KLHK. Nah sekarang dulu diinisiasi oleh, jadi kalau fatwa itu harus ada yang meminta fatwa gitu. Jadi MUI tidak bisa mengeluarkan fatwa kalau tidak ada yang memintanya. Pada waktu itu meminta adalah dari Pak Sudirman. Nah, sekarang giliran Pak Nofrizal yang penerapannya. Jadi ini adalah suatu penerapan dari fatwa yang kami tetapkan gitu ya pada tahun 2014. Jadi fatwa MUI nomor 47 2014 tentang pengelolaan sampah untuk perlindungan ekosistem. Nah ini sangat penting karena apa? Karena sampah kita ini Indonesia terkenal dua hal, yaitu terkenal pembuang sampah nomor 2 terbesar di laut begitu ya, dan nomor 2 pembuang sampah makanan organik gitu ya terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Nah ini otomatis ini bukan ajaran Islam gitu, seperti itu. Jadi disinilah faktor salah satu mendorong bagaimana sampah ini sekarang tidak saja dari sudut pengelolaannya yang harus kita perbaiki, tapi sudah bisa membahayakan manusia gitu. Nah sampah-sampah yang di laut itu kan sampah, baik itu sampah dari mikroplastik ya, mikroplastik itu misalnya kita gosok gigi, kemudian dari pembersih muka itu mikroplastik ya. Kemudian juga plastik-plastik yang kita buang di sungai begitu ya. Nah di sungai itu plastik-plastik itu akan tergerus dan menjadi mikroplastik, bahkan menjadi nanoplastik. Nanoplastik itu sangat kecil. Nah mikroplastik itu dan nanoplastik tadi itu mencemari perairan laut kita gitu ya, dari darat di laut. Nah di laut ini kemudian ikan-ikan pada makan sampah plastik, kemudian garam kita juga tercemar. Nah pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita semua sekarang sudah memakan sampah plastik. Otomatis ini akan meningkatkan kerentanan masyarakat. Nah disinilah letaknya kita semua harus bisa bekerja sama bagaimana kita bisa menjaga perairan kita tetap bersih. Apalagi memang sampah itu juga, sampah di darat itu mencemari air ya, air tanah kita dan udara kita. Nah, di sini bahwa sekarang ini kalau bagi umat Islam air itu tidak hanya untuk kehidupan saja, tapi untuk sahnya ibadah gitu. Jadi kalau masyarakat itu semakin sulit gitu ya mendapatkan air bersih, maka ibadah kita juga kurang diterima. Nah, disinilah bagaimana fatwa MUI itu mendorong ya untuk pengelolaan sampah pertama, yang kedua juga wajib ya, Muslim itu wajib mengelola untuk menjaga kebersihan, dan wajib juga untuk mengelola sampah yang masih ada nilainya, gitu, masih bisa digunakan, gitu ya. Jadi
tidak dibuang begitu saja. Contohnya ini adalah sampah plastik itu masih bisa digunakan. Yang ketiga adalah kita menghindari perbuatan tabzir dan israf. Tabzir ini adalah perbuatan mubazir dan israf ini perbuatan berlebihan. Tadi seperti dikatakan Pak Nofrizal bahwa sebaik-baik pengolahan sampah itulah pengurangan sampah, bukan 3R-nya. Jadi sebelum 3R itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi sampah. Dan disitulah letaknya kita memerlukan perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku itu bisa didorong, harus ada motivasinya. Salah satu motivasi yang kami perkenalkan adalah motivasi ibadah. Jadi kalau mengurangi sampah, juga mengelola sampah itu adalah merupakan ibadah. Karena sekecil-kecil iman adalah kita menghilangkan halangan dari jalan begitu ya. Menghilangkan sampah adalah suatu ibadah yang paling kecil. Senyum pun ibadah begitu ya. Nah, disinilah bahwa fatwa MUI kemudian kita jabarkan menjadi sebuah gerakan ya, gerakan sedekah sampah Indonesia ini. Itu kami diskusikan dengan TKN PSL itu awal Ramadan ini, jadi program ini baru diinisiasi gitu ya. Nah, ini pertama adalah untuk bisa memberikan motivasi bahwa gerakan ini adalah gerakan ibadah gitu ya. Kalau bank sampah kan motivasinya lebih kayak ekonomi ya, tapi kalau ini kita motivasinya adalah ibadah. Jadi berapapun sekecil nilai berapapun itu adalah ibadah gitu, sedekah. Nah, disinilah yang kami dorong. Yang kedua adalah perubahan perilaku gitu. Perilaku itu bahwa pilahlah sampah dari rumah, sampah yang bersih disedekahkan ke masjid gitu. Nah, ini juga diharapkan pada bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan ya, tidak hanya kesalahan pribadi yaitu sholat dan puasa, tapi juga kesalahan sosial, tadi sedekah tadi, plus malah kesalahan alam gitu ya. Dengan kita menjaga alam ini. Jadi kita Ramadan ini diharapkan kita punya lengkap. Kita punya kesalahan pribadi, kita punya kesalahan sosial, kita punya kesalahan alam, atau hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Nah, inilah yang kami dorong. Inilah cerminan daripada Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, di sini spirit daripada fatwa itu adalah di situ ya. Jadi kita menghindari perbuatan yang boros gitu ya. Yang boros maksudnya itu sia-sia, perbuatan sia-sia itu adalah misalnya ada barang-barang masih bisa kepake, kita buang. Kemudian tabzir israf itu adalah perbuatan berlebihan, yaitu adalah bahwa kita berlebih-lebih memakai sesuatu gitu. Misalnya kita makan, kan ajarannya adalah makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nah, waktu puasa ini janganlah berhenti makan setelah kenyang gitu. Pasti ada sisanya, nanti itu menjadi sampah gitu. Nah, itulah kira-kira yang kami dorong. Dan kalau mengutip hadis Rasulullah SAW bahwa manusia itu diharapkan hidup seperti lebah ya. Jadi kalau lebah itu kalau makan makanan yang baik gitu, halalan thayyiban. Halalan itu makanan halal, dan toyib. Toyib itu adalah makanan yang baik untuk diri sendiri ya, baik untuk akal kita, baik untuk jiwa kita, baik juga untuk badan kita gitu. Tidak hanya kita sendiri, tapi baik untuk keluarga, baik untuk tetangga, baik untuk bumi ini gitu. Jadi halalan toyiban adalah baik untuk semua. Kemudian yang kedua, lebah itu kalau mengeluarkan limbah, mengeluarkan sesuatu yang sangat berguna, itu adalah madu gitu. Nah, manusia ini limbah kita harus bisa manfaatkan seperti lebah itu gitu ya. Yang ketiga, lebah juga kalau mencari madu gitu dari putik bunga, bunganya tidak rusak. Nah, sama juga manusia diajarkan mencari rezeki, janganlah merusak bumi ini. Nah, mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang kami hormati tentu Bapak Hayu S. Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam atau PLH dan SDA MUI yang sudah memaparkan bagaimana relasinya fatwa dalam agama Islam menjaga kebersihan dan juga memuliakan lingkungan itu sendiri. Namun sebelum kita lanjutkan kepada pemaparan dan juga pengalaman yang akan dibagikan oleh Bapak Ananto Isworo, saya ingin menyambut terlebih dahulu kehadiran dari yang kami hormati Bapak Hairul Saleh dari Masjid Raya Bintaro yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Selamat siang, selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dewi Firman. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Luar biasa ya Pak ya. Nanti kita berbagi juga dengan Bapak bagaimana pengolahan dari gradasi ini diterapkan di Masjid Bintaro. Namun sebelumnya kita juga ingin terlebih dahulu mengobrol dengan salah satu masjid yang juga sudah menerapkan dari gradasi ini. Kami mempersilakan yang kami hormati Bapak Ananto Isworo, Dewan Masjid Al-Muharram Brajan Yogyakarta untuk sedikit berbagi dengan kita bagaimana penerapan gradasi di masjid tersebut. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Mas Dery. Assalamualaikum Pak Nofrizal, juga Pak Ayu, Pak Khairul Saleh, dan juga Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Jadi terima kasih, selamat dan sukses atas diluncurkannya gradasi Gerakan Sedekah Sampah Indonesia berbasis masjid. Semoga ini menjadi kegiatan, menjadi movement, gerakan yang mendorong semua elemen masyarakat, khususnya takmir dan jamaah masjid, khususnya umat Islam, untuk mulai peduli mengelola, memilah dan mengolah sampah mulai dari rumah. Karena sesungguhnya walaupun ini pelaksananya dalam hal ini adalah penanganan sampah laut, TKN PSL, tapi sebagian sampah laut pun juga berasal dari rumah tangga. Maka tentu kegiatan ini harus kita gerakkan, kita putus mata rantainya dari rumah. Alhamdulillah kami dari Masjid Al-Muharram, Gerakan Sodako Sampah Kampung Brajan berbasis Eko Masjid, kami sudah memulai dan menginisiasi kegiatan ini sejak 1 Ramadan 1434 Hijriah atau 9 Juli 2013. Kami memulai di 1 Ramadan, di mana banyak sekali sampah kertas, sisa nasi, ya, box nasi yang berserakan. Kemudian dari situlah kita muncul gerakan Sodako Sampah berbasis masjid. Dan gerakan Sodako Sampah berbasis masjid ini memang salah satu program terpadu dari penghijauan masjid, memanen air hujan, air wudhu, kemudian masjid bangunan ramah lingkungan, masjid ramah anak, dan masjid ramah difabel. Nah, di sinilah menjadi program terpadu, dan alhamdulillah dulu memulai kegiatan ini waktu itu saya memang sendirian, berkeliling sendiri ngambil sampah dari warga ke warga, kemudian memilah sendiri. 2 tahun kita hanya punya relawan 5 orang, kemudian alhamdulillah sekarang kita ada 30-40 relawan yang mayoritas adalah remaja masjid, yang notabene mereka adalah anak-anak yang juga yatim piatu dan juga fakir miskin. Tetapi mereka bergerak satu untuk membantu lingkungan, penyelamatan lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih. Kedua, mereka mengamalkan hadis Rasulullah bahwa 360 persendian itu harus disodakoi. Mereka berharap dengan tenaga yang mereka bisa lakukan, bisa membantu teman-temannya yang lain yang putus sekolah, yang tidak bisa membayar uang SPP, sehingga mereka bergerak. Dan alhamdulillah memang gerakan Sodako Sampah berbasis Masjid Kampung Brajan ini, Masjid Al-Muharram ini, alhamdulillah kemudian berkembang, dan kita punya program namanya S3, program Sekolah Sodako Sampah, yang sejak 2013 kita melayani kunjungan-kunjungan dari berbagai kampus, para ahli dan seterusnya untuk mereka belajar tentang pengelolaan sampah berbasis masjid. Kemudian kenapa berbasis masjid? Karena sesungguhnya sampah itu kan tidak mengenal kasta, tidak mengenal orang paling suci atau paling buruk sekalipun. Maka sesungguhnya orang yang sudah berlaku bersih masuk ke masjid, pakaian bersih, tapi belum tentu sebetulnya di rumahnya bersih. Karena ada perintah juga kan, baiti jannati, rumah adalah surga kita. Maka sebetulnya di sini peran bagaimana membersihkan harta. Ya, jadi kalau di tempat kami ada 6 prinsip, diantaranya adalah membersihkan harta. Harta itu tidak hanya zakat, tetapi ada, kalau saya sering menyebut, sampah itu harta yang tidak pernah dihitung, harta yang tidak pernah dicatat, harta yang tidak pernah diakui. Itu namanya sampah, karena sesungguhnya masih mengandung energi. Kenapa selama ini banyak orang kemudian membuang sampah? Lah ini yang mungkin masukan dari kami, memang tagline buanglah sampah pada tempatnya saya rasa sudah harus direnovasi, harus diperbaiki, karena ternyata kalimat buanglah sampah itu kemudian didefinisikan oleh masyarakat
untuk segera membuang sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya. Dan mereka kemudian mendefinisikan sampah itu sesuatu yang kotor, jijik, sehingga maka harus segera dibuang secepatnya. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan memang banyak persepsi yang salah, karena harus membuanglah ya maka dibuang. Nah, tempatnya di mana? Ada di laut, ada di tempat sampah, ada di samping masjid, macam-macam. Karena ternyata di Ramadan pun banyak orang yang bisa mengamalkan puasa tapi tidak bisa menjalankan kebersihan. Habis buka puasa ya sampah. Orang yang umroh haji juga ternyata umroh hajinya juga menghasilkan sampah karena makanan yang diambil di lokasi umroh sebanyak-banyaknya tapi nggak dimakan, maka menghasilkan sampah organik juga yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang perilaku ini yang ingin kita ubah. Maka di Masjid Al-Muharram kita punya tagline sodakohkan sampahmu pada tempatnya, yaitu sesuatu yang baik tempatnya adalah di masjid. Dan kita ingin merubah mindset masyarakat. Jadi memang sampah ini bukan persoalan fisikly barang, tetapi sampah ini adalah cara pandang. Saya sering menyampaikan kalau cara pandang kita salah terhadap sampah, maka akan berakibat pada cara memperlakukan sampah berikutnya. Kenapa segera dibuang? Karena persepsinya salah. Dari awal sampah itu sesuatu yang kotor, bau, jijik. Nah, itu karena tidak dikelola. Maka kalau persepsi ini diluruskan, cara pandangnya diluruskan, maka barang yang tadi yang masih punya energi, barang yang masih bisa digunakan punya nilai ekonomi, sejak dari rumah sudah dipilih dan dipilah. Ya. Kemudian ada juga mungkin yang diolah. Maka kalau dari rumah kita sudah melakukan itu, insya Allah sampah menjadi barang yang tidak kemudian menjijikkan dan kotor, tetapi sudah dikelola dengan baik, mulai plastiknya, kertasnya, kalengnya, dan sebagainya. Yang organik diolah menjadi pupuk organik cair atau mungkin komposter atau mungkin ekoenzim. Kemudian sampah yang lainnya bisa dikelola lagi. Nah, ini karena cara pandang. Maka gerakan sedekah sampah sesungguhnya memutus mata rantai perjalanan sampah supaya tidak terlalu panjang sampai ke TPST. Dari rumah sampai masjid sebagai amal ibadah, kemudian selesai di pengepul. Nah, dan sedekah sampah ini akhirnya memang tidak berorientasi kepada berapa ya sampah yang sudah saya sedekahkan, karena di konsep sedekah sampah tidak ada volume. Berbeda dengan bank sampah. Kalau bank sampah ada volume karena ada nilai ekonomi rupiah. Maka kadang-kala memang semakin banyak volume sampahnya, semakin banyak uang yang bisa dikumpulkan. Kadang-kala ini pun persepsi yang salah di masyarakat yang harus diluruskan juga, karena banyak kadang orang yang terus banyak-banyakan bawa sampah. Tapi kalau di sodako sampah tidak ada volume. Karena yang dihitung adalah niat ibadah. Ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Selembut debu kebaikan dicatat. Kullu ma'rufin sodako, setiap kebaikan pahalanya sodako. Maka sekecil apapun sampah yang dimiliki pasti orang punya. Kaya miskin pasti punya sampah. Kalau orang miskin nggak punya uang, kita bisa percaya. Tapi kalau orang miskin nggak punya sampah, kita nggak percaya. Karena pasti mereka mandi, maka bungkus sabunnya pasti menjadi sampah. Mereka gosok gigi, walaupun orang nggak punya pasti gosok gigi. Bungkus gosok gigi odolnya pasti jadi sampah. Bahkan kalaupun sudah di rumah tidak punya sampah sama sekali, mereka masih bisa bersedekah, masih bisa melakukan kebaikan tadi, sekecil apapun menyingkirkan duri. Ketika mereka berjalan ke masjid, berjalan ke pasar, lihat sampah, pungut sebagai kebaikan pahala sedekah. Nah, ini yang menggerakkan, sehingga titik poin kami bukan memperbanyak volume sampah, tetapi target kami justru mengurangi tadi. Jadi kami memang tidak masuk kepada ranah yang 3R yang terlalu ini, karena memang kita berusaha mengurangi, mengedukasi, mengkampanyekan bagaimana masyarakat mengurangi. Kalau 2013 per hari kita bisa satu kampung, satu masjid bisa dapat 2 juta rupiah, itu maka di 2021 selama pandemi ini satu hari kita hanya bisa mendapatkan 500 sampai 800 rupiah. Rp800.000. Bagi kami itu bukan kemunduran, tapi itu justru kemajuan, karena bagi kami itu adalah menjadi indikator keberhasilan. Kenapa? Karena artinya masyarakat berhasil mengurangi sampah yang sebanyak-banyaknya, terutama sampah plastik. Dulu dari warga 1 pekan bisa sampai 3 karung, sekarang bisa, Pak kami libur hari ini karena nggak punya sampah. Nah, jadi ini yang harus diluruskan. Maka sampah tadi bukan masalah fisik, tapi cara pandang.
Jadi kalau kemudian nasabah kita atau jamaah kita kok malah bertambah, itu justru menjadi persoalan. Berarti bertambah pula orang yang produksi sampah. Gitu. Maka semakin hari harusnya semakin mengecil dengan seperti hanya target dari Pak Nofrizal sampaikan tadi, 70% itu harus terkendali, 30% sampai pada pengurangan, 70% mengelola yang sudah ada. Nah ini maka saya sering meluruskan beberapa persepsi masyarakat yang banyak-banyakan sampah, banyak-banyakan uang yang diterima dari hasil penjualan. Saya sampaikan kalau seperti itu kita nggak sejalan dengan program pemerintah 2025 Zero Waste. Karena bagaimana mencapai nol kalau kemudian malah justru memproduksi sampah. Nah di Sodako Sampah volume tidak di ini tapi keikhlasan. Kemudian sampah itu dikelola di masjid, dipilah sesuai jenis, dijual. Dan kita memang tidak sampai kepada memproduksi menjadi biji, karena lingkungan masjid tentu lingkungan yang harus disterilkan, lingkungan warga juga harus steril. Kalau sampai kepada pengolahan tentu membutuhkan sampah yang lebih banyak, maka harus menimbun. Kalau menimbun menimbulkan bau, kemudian polusi sekitarnya. Maka kami hanya memotong, memilah, kemudian segera kita jual. Kenapa? Karena dari Sodako Sampah itu uang yang terkumpul, alhamdulillah, kita bisa secara rutin memberi beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim piatu dan duafa. Alhamdulillah sudah sampai ada yang kuliah. Kemudian membagikan santunan sembako setiap 3 bulan sekali, 70 sampai 136 paket sembako. Selama pandemi ini pun kita baru kemarin kita juga membagikan kepada janda fakir miskin. Karena di dalam hadis kan ada siapa yang ngurusi janda fakir miskin pahalanya jihad fisabilillah. Maka kita memberikan itu. Kemudian ada santunan kesehatan. Setiap warga yang sakit, yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan 500.000 dari penjualan sampah tadi. Sehingga tingkat happiness masyarakat naik, karena mereka walaupun miskin, akhirnya saya bisa sedekah. Maka levelnya menjadi sama. Orang kaya bisa sedekah, orang miskin bisa sedekah. Levelnya sama, maka yang paling pokok bukan uangnya yang terkumpul, bukan volume sampah yang terkumpul, tapi yang pokok adalah menaikkan happiness masyarakat, karena ketika hormon kebahagiaan keluar, maka tingkat kesehatan terjaga. Kemudian mereka akan bahagia juga untuk mengelola sampahnya, happy. Bahkan anak-anak ini menjadi pendidikan karakter bagi anak-anak yang dulu jijik mengelola sampah, sekarang anak-anak dari usia PAUD beramai-ramai mengelola sampah di rumahnya masing-masing, bahkan ngajari orang tuanya, kemudian dipilah dan disodakohkan. Jadi happy, orang mengurus sampah itu happy, bahkan berkelas. Nah, kemudian tidak hanya itu, dari hasil penjualan sampah tadi, kita bisa membantu warga lain lintas kabupaten, khususnya di Gunung Kidul yang setiap tahun pasti kena bencana kekeringan. Sehingga mau Jumatan, mau sholat, habis air wudhunya, maka tahun kemarin pun sebelum pandemi kita mengirimkan sampai 19 truk tangki air untuk membantu masyarakat sana supaya bisa Jumatan, bisa mandi, bisa satu kampung besar, ada 5 masjid dipenuhi semuanya sampai tempat-tempat penampungan masyarakat, air di masyarakat juga terpenuhi semua dari tangki-tangki air itu. Ini semua dari hasil penjualan sampah. Jadi artinya sampah menjadi tidak berharga itu karena cara pandang. Menganggap tidak berharga, hanya jadi sampah. Tapi kalau kita menganggap sampah itu bernilai, maka akan dikelola. Dan alhamdulillah ternyata sampah itu menjadi emas yang tersembunyi, yang bisa dikerjakan bersama-sama bahkan oleh masjid. Karena kenapa kami berbasis masjid? Karena sudah jelas ada struktur takmirnya, ada jamaahnya, ada pendekatan keagamaan, dan ini bernilai ibadah. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan Allah itu baik, menyukai kebaikan, bersih, menyukai kebersihan, murah hati dan menyukai kemurahan hati, dermawan dan menyukai kedermawanan, maka bersihkan halaman rumahmu. Inilah yang kami tafsirkan sebagai sistematika pengelolaan sampah. Dan alhamdulillah 2018 kami bertemu dengan Pak Nofrizal, diberi restu, dan buku profil kami juga diterbitkan oleh KLHK menjadi buku panduan. Dan kemudian sekolah Sodako Sampah kami juga berkembang ke kampus-kampus, ke sekolah kami menggerakkan kampus-kampus sampai kepada hashtag Sodako Skripsi. Karena mahasiswa kalau mau lulus skripsinya menumpuk, yang sudah dicoret-coret. Nah itu biasanya dibuang, sekarang di manajemen, dikelola. Sebelum besok wisuda, semua skripsi makalah yang sudah dicoret-coret dosen dikumpulkan menjadi Sodako Skripsi.
Bahkan kami menggerakkan sekarang di hampir di sekolah-sekolah perguruan tinggi yang kami datangi membuat hashtag sodakoh plat nomor. Kalau satu kampus ada 20.000 mahasiswa yang punya kendaraan separuh saja 10.000, maka plat nomornya itu menjadi sampah yang berserakan dan aluminium itu mahal gitu. Jadi hashtag sodakoh skripsi, hashtag sodakoh plat nomor aluminium. Nah ini, dan alhamdulillah atas izin Ibu Menteri, rekomendasi Pak Nofrizal 2020, saya diminta bersama Bu Wilda dan ibu-ibu staf ahli Kementerian KLHK untuk berangkat menjadi delegasi Indonesia ke Global Forum on Environment di Paris, Prancis, di OECD waktu itu, untuk membawa misi menyampaikan sodakoh sampah ini supaya sampai ke ranah global tadi yang disampaikan Pak Nofrizal. Dan alhamdulillah sambutannya sangat positif. Bahkan di samping saya ada delegasi Arab Saudi, nggak kebayang kata dia, sebuah masjid kok malah sampai ngurusi sampah. Sebuah masjid kok malah peduli terhadap lingkungan. Lah maka saya sering dipanggil Ustadz Sampah, sehingga waktu itu saya sampaikan ke Pak Nov juga, jangan hanya ada Ustadz Sampah, tapi harus ada Romo Sampah, pendeta sampah, mungkin biksu sampah, kiai sampah, atau apapun yang artinya konotasi definisinya positif, yaitu mubalek, dai, ustadz, kiai, pendeta, romo yang punya latar belakang keagamaan mendorong umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Karena terakhir menjaga lingkungan itu adalah ada 5 kewajiban sebagai hibduddin, memelihara agama, hibdun nafs, memelihara jiwa, hibdul akal, memelihara akal sehat, kemudian hibdul mal, menjaga harta, karena kalau ada kerusakan maka harta kita akan, anak-anak kita tidak akan dapat kesejahteraan, dan terakhir hibdubiah, memelihara lingkungan. Saya rasa itu pengalaman kami dan terima kasih atas supportnya, dan alhamdulillah sampai hari ini insya Allah kami masih konsisten. Masjid Muharram membuat menggerakkan eko masjid dengan membuat sumur-sumur resapan sehingga menjadi masjid yang pro iklim, kampung yang pro iklim. Kemudian jumlah sampah yang ada di kampung kami juga berkurang sangat banyak. Kesadaran masyarakat untuk ta'awun takaful, prinsip utama dari sedekah sampah adalah ta'awun dan takaful. Dan kalau ada pertanyaan mekanismenya kayak apa? Berbeda dengan bank sampah. Kalau bank sampah harus ada pengurusnya dulu, ada pencatatnya, dan berlaku hanya pada jadwal pengumpulan. Tapi kalau sedekah sampah di tempat kami, tanpa harus ada pengurus pun kami sampaikan siapapun wajib melakukan sedekah sampah. Dengan cara apa? Mulai dari diri sendiri, kumpulkan di rumah, jual ke tukang rosok, uangnya masukkan kotak infak masjid, itu sudah sedekah sampah. Syukur bisa dikelola manajemennya oleh takmir masjid. Nah, sehingga tidak ada alasan satupun orang tidak bisa sedekah dengan sampah. Saya rasa itu yang bisa kami bagi, dan kalau di sedekah sampah kami 24 jam buka Mas Dery, 24 jam. Jadi siapapun jam tengah malam pun ingin menyetorkan sampah ke masjid terbuka. Pertanyaannya sering muncul, siapa yang mencatat Mas Ananto? Yang mencatat langsung 2 malaikat yang ada di pundak kita ini. 24 jam on air. Catat tanpa harus dilihat siapapun, tanpa harus melihat volumenya. Misal hanya 1 kertas nota seperti ini, masukkan di tong sampah di masjid kami, insya Allah sudah pahala sedekah. Tidak ada volume, yang lebih besar adalah nilai keikhlasannya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang kami hormati Bapak Ananto Isworo yang sudah memaparkan pengalamannya bagaimana mengelola bank sampah di masjid yang berada di Yogyakarta, tepatnya itu Masjid Muhajirin yang berada, mohon maaf, Dewan Masjid Al-Muharram di Brajan, Yogyakarta, yang sudah secara aktif mengelola sampah yang ada di lingkungannya. Namun selain daripada Yogyakarta, kita akan beralih ke kota besar, yaitu DKI Jakarta. Karena sudah hadir juga di tengah-tengah kita yang kami hormati Bapak Hairul Saleh, yaitu Dewan Masjid Raya Bintaro Jaya, yang juga akan berbagi bersama kita mengenai bagaimana pengelolaan gerakan sedekah sampah Indonesia yang juga sudah diterapkan di Masjid Raya Bintaro Jaya. Kami persilakan yang kami hormati Bapak Hairul Saleh. Terima kasih Mas Dery Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gerakan sedekah sampah Masjid Raya Bintaro Jaya itu bagian dari kegiatan Eko Masjid, program besar yang dijalankan oleh Masjid Raya Bintaro Jaya. Jadi selain gerakan sedekah sampah, Masjid Raya Bintaro juga dalam rangka mendukung gerakan Eko Masjid, artinya juga menjadikan masjid tidak hanya untuk keperluan ibadah, mahdot, tapi masjid juga untuk juga membantu mengatasi persoalan-persoalan lingkungan. Jadi disampaikan Pak Ayu tadi pagi juga bahwa pengembangan masjid berkelanjutan gitu. Jadi selain gerakan sedekah sampah, kami juga mengembangkan program hemat air wudhu gitu dengan caranya sederhana aja dengan menaruhkan potongan senda bekas di dalam akan air wudhu sehingga air yang keluar untuk berwudhu juga berkurang. Karena disampaikan Pak Ayu bahwa air sangat erat dengan umat Islam dan umat Islam harus juga punya adab untuk hemat terhadap penggunaan air untuk berwudhu. Yang lain adalah kita juga memanfaatkan momentum Ramadan ini dalam rangka ke masjid mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu ya. Jadi kita encourage semua jamaah untuk yang datang ke masjid gitu ya, untuk terutama salat tarawih untuk membawa tumbler, dan kami sediakan banyak tempat tempat minum untuk jamaah, dan itu sudah juga dapat respon yang cukup baik dari jamaah sehingga kita bisa lihat jadi pemandangan ketika orang sholat tarawih di samping kiri kanannya itu sebagian besar membawa botol tumbler gitu. Ini salah satu program itu. Yang ketiga adalah kita juga menata lingkungan di masjid gitu. Jadi masjid dengan tidak hanya dari aspek soal estetika, ada tanaman yang kita jaga juga kerimbunannya, tapi juga kita pertimbangkan juga aspek ekologi karena tanaman ini juga berfungsi sebagai habitat burung. Kita juga menjadikan masjid juga sebagai tempat yang nyaman, yang indah gitu sehingga jamaah juga merasa nyaman di masjid, dan kita tanam juga pohon-pohon yang bisa juga mengundang burung gitu. Jadi ada aspek ekologi yang juga jadi pertimbangan kami untuk dikembangkan sebagai bagian dari Eko Masjid. Nah, kita memang menggunakan istilah sedekah karena ini untuk memberikan motivasi kepada jamaah gitu, tadi disampaikan juga oleh Pak Ananto dan Pak Ayu, untuk juga melakukan sedekah jariyah gitu ya. Jadi yang nanti hasilnya bisa bermanfaat juga untuk membantu operasional masjid dan juga membantu kegiatan lainnya termasuk membantu dalam doa gitu. Nah, jadi kita mencoba mengembangkan tagline juga untuk memotivasi jamaah bahwa datang salat di masjid bawa sampah, pulang bawa berkah gitu. Jadi ini yang kita encourage dan kita himbau jamaah untuk juga mendukung program sedekah sampah di Masjid Raya Bintaro. Nah, kami informasikan juga bahwa sebelum peluncuran program gradasi pada hari ini, kami sudah memulai sebenarnya melakukan semacam soft launch untuk gerakan gradasi ini pada tanggal 18 April 2021. Itu kerjasama antara Masjid Raya Bintaro Jaya tentunya, kemudian ada satu kelompok dan komunitas BBN bersama Bangun Negeri yang dinesi oleh beberapa ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Anan Ataki, dan mereka memang sudah memulai kerjasama dengan MRWJ sejak 2019, tapi programnya khusus untuk less waste, pengurangan limbah atau pengurangan sampah. Yang kedua, kami juga peluncuran itu melibatkan juga dari WhatsApp. WhatsApp ini jadi semacam asosiasi pemulung yang ada di Tangerang Selatan. Kami engage memang kami untuk memastikan bahwa sampah yang kami kumpulkan itu harus segera diangkat gitu. Jadi kalau pada saat peluncurannya itu tanggal 18 April itu kami buka mulai jam 7, kemudian kami tutup jam 10, jam 11 kemudian datang yang dari pengepulnya, dan setelah itu masjid kembali bersih karena kita harus menjaga kebersihan dan kesucian masjid gitu. Dan stakeholder lain yang juga terlibat adalah juga dari Perbas, Persatuan Bank Sampah dari Tangerang Selatan, dan tentunya
karena ini juga kami bekerja sama dengan TKN PSL, pada saat soft launch itu juga hadir perwakilan dari TKN PSL juga. Alhamdulillah yang merupakan kerjasama antara TSN, TKN PSL dan juga MUI. Alhamdulillah pada saat peluncuran itu tidak kurang kami memperoleh 235,65 kg gitu ya. Jadi kami karena memang kami menggunakan sosial media yang kami miliki gitu ya. Kami juga punya MRBJ TV untuk mensosialisasikan gerakan sampah ini, dan pada periode yang kedua tanggal 25 April itu jumlah sampah yang kami terima naik cukup signifikan menjadi 345,8. Jadi dalam 1 minggu itu ada kenaikan 110 kg gitu. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami yang baru memulai, karena artinya menunjukkan ada antusiasme dari jamaah untuk mendukung program ini, memanfaatkan sesuatu yang tadinya tidak bermanfaat jadi membawa suatu keberkahan gitu. Jadi dan memang program ini kami sampaikan setiap malam sebelum dimulai sholat tarawih, kami ingatkan bahwa MRBJ punya program sodako sampah dan harapan dukungan dari jamaah gitu ya untuk mendukung program ini yang tidak hanya Ramadan tapi akan dilakukan juga seterusnya gitu. Nah, bagi jamaah yang ingin mensedekahkan sampahnya, mereka harus mendaftar gitu. Jadi ada link yang kita minta mendaftar. Jadi kita akan datang, mereka membawa sampah, mereka harus tunjukkan nomor pendaftarannya. Tujuannya kami ingin mendata semua para yang pensedekah sampah ini, sehingga hasil dari sampah yang kita dapat gitu ya, baik jumlah kemudian dari hasil termasuk uangnya, kemana uangnya, itu kami informasikan lagi pada sedekah sampah. Kami perlu melakukan ini untuk membangun transparansi, membangun juga kepercayaan pada sedekah sampah bahwa, dan juga memberikan perasaan menyenangkan bahwa sesuatu yang tadinya dinilai tidak berharga, baik berupa kardus, botol plastik maupun barang elektronik bekas ya, yang menjadi fokus kami selama ini, tiga benda itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kedepannya ada rencana juga nanti uang ini tidak hanya untuk mendukung operasional masjid, tapi juga untuk membantu para bapak. Ini pun jadi akan kami informasikan kepada para pensedekah sampah, sehingga ini juga memberikan informasi yang baik bahwa sampah yang dianggap tidak berguna, jadi secara prosesi awal ternyata bisa membawa berkah. Nah, kedepannya kami akan melibatkan 12 masjid di sekitar Masjid Raya Bintaro Jaya untuk melakukan penggalangan sampah secara bersama-sama gitu. Jadi insya Allah hari Minggu tanggal 2 Mei kami akan melakukan dialog gerakan sedekah sampah. Nanti Pak Hayu juga akan hadir dengan 12 masjid itu dan melakukan kerjasama untuk melakukan gerakan pengumpulan sampah secara bersama-sama. Mudah-mudahan juga setelah ini juga bisa juga di leverage lagi, ditingkat lagi untuk melibatkan masjid-masjid yang lain. Gitu. Nah, direncanakan juga ke depannya kami akan melibatkan penggalangan sampah, pengumpulan sampah melalui RT, RW, tapi tetap masjid sebagai titik kumpul gitu ya. Nanti juga dalam proses selanjutnya dan itu yang dalam juga rencana, dan bahkan mungkin juga kami akan bisa melibatkan 2.200 mustahik di lapangan yang memang sudah bekerja sama dengan kami dalam rangka mendukung gerakan sedekah sampah itu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sharing. Memang kami baru memulai, tapi insya Allah kami punya komitmen yang kuat untuk mendukung gerakan sedekah sampah Indonesia ini. Dan kami sudah mulai dan kami lihat antusiasme jamaah juga cukup besar, dan mudah-mudahan ini mungkin karena terus meningkat, dan saya sepakat dengan Pak Ananto, mungkin suatu saat juga jumlahnya harusnya trennya semakin menurun. Artinya masyarakat sudah semakin sadar untuk tidak lagi untuk mengurangi sampah dari rumahnya. Memang tadi saya sepakat dengan Pak Ananto, kami memang menghimbau jamaah untuk memilah sampahnya dari rumah. Jadi yang plastik, yang kardus, yang elektronik. Jadi kami tidak melakukan pemilahan di masjid.
Dan saya katakan tadi bahwa setelah pengumpulan maka pada pukul 11 kurang lebih itu masjid sudah kembali bersih dan tidak ada sampah apapun di masjid setelah program pengumpulan sampah. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan nanti juga bisa ada dialog terus dengan Pak Ananto dan teman-teman lain yang juga mengembangkan program ini sehingga kita bisa berbagi pengalaman dan untuk pengembangan gerakan sedekah sampah yang lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Hairul Saleh dari Dewan Masjid Raya Bintaro Jaya yang sudah berbagi pengalaman dengan kita semua mengenai gerakan sedekah sampah Indonesia yang mudah-mudahan akan selalu menginspirasi kita semua. Yogyakarta melalui Masjid Al-Muharram Brajan, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ananto Isworo, mudah-mudahan juga menambah kepenasaran kita semua, bagaimanakah gerakan ini bisa diterapkan di seluruh masjid yang ada di Indonesia. Jadi masjid bukan hanya seputar kegiatan beribadah, tapi juga bisa menjadi tempat berkumpulnya umat untuk banyak hal, termasuk untuk bagaimana memuliakan sampah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat, apalagi dijadikan sedekah. Kami ingin memberikan kesempatan kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang apabila Ibu dan Bapak ataupun rekan-rekan hendak bertanya, silakan untuk mengikuti formatnya terlebih dahulu, yaitu nama, lalu asal institusi media, nama narasumber yang akan diajukan pertanyaan, lalu pertanyaannya. Kami ingin membuka kesempatan kepada 4 orang pertama untuk dapat memberikan pertanyaan kepada seluruh narasumber yang sangat menginspirasi kita semua untuk dapat memuliakan sampah menjadi barang-barang berguna melalui gerakan sedekah sampah Indonesia. Kami persilakan sekali lagi kepada rekan-rekan media untuk dapat menyampaikan pertanyaannya di area chat menggunakan format nama, asal institusi media, nama narasumber yang dituju, hingga juga disampaikan pertanyaannya kepada narasumber tersebut. Kami persilakan. Baik, kita akan himpun terlebih dahulu. Silakan, baru ada 1 penanya. Ada lagi? Silakan, kami berikan kesempatan. Baik. Sebelum kita berikan kesempatan kepada yang lain, kita akan menuju pertanyaan pertama terlebih dahulu. Pertanyaan ini disampaikan oleh Mbak Priska dari Antara untuk Pak Hayu Prabowo. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah teknis pelaksanaan gradasi, apakah diserahkan ke masing-masing masjid yang menjadi percontohan saat ini atau seperti apa? Kami persilakan Pak Hayu Prabowo untuk dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Priska dari Antara mengenai teknis pelaksanaan gradasi dan juga apakah kegiatan tersebut langsung diserahkan kepada masjid-masjid percontohan. Kami persilakan Pak Hayu Prabowo untuk pertanyaan pertama. Masih unmute. Masih disenyapkan, Bapak, silakan. Ya. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Saya bisa jawab
Ini jadi pertama itu bahwa untuk masjid yang ini kita masjid yang teman gitu ya, teman dalam arti kata misalnya masjid PBNU itu memang PBNU itu yang eksis punya bank sampah Nusantara gitu ya. Nah, ini kebetulan salah satu contoh rekomendasi dan kami sudah punya hubungan MRBJ ini. Suaranya putus-putus. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus Pak. Nah ini bisa. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Oh ya, sekarang ya. Mungkin saya ulang lagi. Pertama itu masjid yang kami pilih sekarang ini mekanismenya itu masjid yang memang sudah bersedia, masjid yang sudah pengalaman mengenai pengelolaan sampah. Jadi PBNU itu punya bank sampah nasional, kemudian Brajan tadi sudah mengelola sampah, MRBJ juga begitu. Sudah punya minat, dan Pak Khairul itu memang sebelumnya adalah pengurus MUI di Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup. Kemudian Masjid An-Nazofah juga sudah pengalaman. Satu lagi masjid di Baitul Maqmur juga begitu. Jadi 6 masjid ini memang yang sudah bersedia. Nah, insya Allah nanti hari Ahad nanti itu ada 12 masjid lagi di bawah MRBJ yang akan ikut turut serta program ini gitu secara volunteer. Nah, nanti kami harapkan nanti masjid-masjid di Baitul Maqmur juga akan mengajak komunitas masjidnya di mereka, kemudian nanti PBNU gitu. Jadi nanti secara kayak menjalar gitu dari masjid-masjid ini ke masjid-masjid yang lainnya. Dan kemudian kami harapkan juga nanti kita akan membuka semacam web gitu ya. Nanti masjid siapa saja yang berminat gitu ya, nanti akan kami coba koordinasikan gitu ya dengan TKN PSL bagaimana caranya. Tapi intinya kami juga ingin membuat juga untuk memperluas itu, kami ingin membuat juga pelatihan dai ya, dai kelola sampah gitu. Karena biasanya kami tiap fatwa itu ada dai-dai yang kami didik gitu ya. Misalnya ada dai untuk satwa langka itu kami dai konservasi, ada untuk fatwa mengenai pembakaran hutan dan lahan kita punya dai ramah gambut gitu ya. Jadi nanti insya Allah ini akan kita buat ya pendidikan dai. Nah insya Allah juga tanggal 24 Mei kalau nggak salah kami jadwalkan juga ada sekolah lapang ya. Sekolah lapang bagaimana masjid bisa menangani masalah-masalah terkait sedekah sampah itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini ya, jadi contohnya nanti akan dibuat secara sistemik gitu ya, pakai web maupun dengan ketuk tular gitu ya, dari masjid ke masjid gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hayu Prabowo dan Mbak Priska dari Antara sudah terjawab ya pertanyaannya mengenai bagaimanakah teknis pelaksanaan gradasi tersebut. Lalu kami pun masih ingin mengundang kepada Anda sekalian rekan-rekan media yang masih ingin menanyakan rasa penasarannya terhadap pengelolaan dari gerakan sedekah sampah Indonesia ini kepada para tokoh yang sudah hadir. Ada Pak Nofrizal Tahar, ada Pak Hayu Prabowo tadi, lalu ada Pak Khairul Saleh dan juga Bapak Ananto Isworo yang sudah berbagi pengalamannya bersama kita semua dalam pelaksanaan dari gerakan sedekah sampah Indonesia ini. Tapi yang jelas ini menjadi sebuah hal yang menarik dan juga menggugah inspirasi bagi kita semua, bagaimana caranya kita bisa bersedekah dengan banyak hal. Apalagi yang sifatnya material, mungkin biasanya kita sedekah cuman menggunakan uang tunai, tapi sekarang sampah bisa kita jadikan sebagai sebuah media untuk dapat bersedekah. Dan selain itu juga, sedekah bisa dijadikan sebuah penyemangat kita untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi juga dengan alam. Bagaimana usaha kita untuk selalu menjaga alam semesta. Nah, apakah masih ada pertanyaan atau kita cukupkan saja? Tentunya kami masih ingin mengundang rekan-rekan media apabila masih ada rasa penasaran terhadap gerakan sedekah sampah Indonesia ini, kami persilakan untuk dapat mengisi format yang sudah disediakan, yaitu nama,
Lalu kami persilakan juga untuk dapat menyantumkan institusi, lalu nama narasumber yang dituju, serta pertanyaan yang diajukan. Kami persilakan bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Nofrizal Tahar, Pak Hayu Prabowo, Pak Hairul Saleh, dan juga Bapak Ananto Isworo. Baik, namun sebelum pertanyaan kita lanjutkan, kami ingin berfoto bersama terlebih dahulu dengan seluruh narasumber dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir. Kami mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya seluruhnya untuk dapat mengabadikan momen yang luar biasa ini. Kami persilakan rekan-rekan dari seluruh media untuk dapat terlebih dahulu menyalakan kameranya masing-masing. Kita akan mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu dengan seluruh narasumber. Sambil kita menunggu, barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan dari seluruh rekan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami persilakan seluruh rekan-rekan media yang sudah tergabung untuk dapat menyalakan terlebih dahulu kameranya untuk dapat diabadikan bersama dengan para narasumber. Masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera. Silakan. Kami undang kembali rekan-rekan media untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing untuk dapat berada di tengah-tengah kita semua untuk dapat mengabadikan kegiatan dari gradasi ataupun gerakan sedekah sampah Indonesia. Baik, masih adakah yang akan bergabung? Silakan untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing, rekan-rekan media. Baik, sambil kita menunggu, boleh rekan-rekan panitia kita mengabadikan foto terlebih dahulu untuk sesi pertama sambil kita menunggu juga rekan-rekan media lain untuk dapat mengaktifkan kamera masing-masing. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Kita foto bersama lagi, kita hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cukup. Baik, kami mengucapkan tentunya banyak sekali terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung berlangsungnya acara, dan kami pun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Nofrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, luar biasa sekali. Lalu kami pun ucapkan terima kasih kepada Bapak Hayu S. Prabowo, Ketua Lembaga PLH dan SDA MUI. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kita. Terima kasih juga yang ingin kami persembahkan kepada Bapak Hairul Saleh, yaitu Dewan Masjid Raya Bintaro Jaya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, dan juga Bapak Ananto Isworo, Dewan Masjid Al-Muharram Brajan Yogyakarta, yang juga sudah bergabung dengan kita semua. Tidak lupa kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh rekan media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini untuk dapat berbagi bersama dalam rangkaian acara, tentunya adalah konferensi pers dari Gerakan Sedekah Sampah Indonesia.